Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadanti SKM MKM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Pembuatan video ini merupakan persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan sertifikasi dosen tahun 2025. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen bidang Tridharma Pendidikan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Dari proses sertifikasi dosen tahun 2025, saya dipercaya mengajar mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat dengan beban SKS 2 teori sesuai kurikulum IPTKMI. Deskripsi mata kuliah ini, kurikulum mata kuliah wajib diberikan kepada mahasiswa semester 1 tingkat 1, program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan durasi 50 menit teori, 120 menit tugas terstruktur. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membahas tentang filosofi Kesmas, perbedaan ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran, konsep sehat sakit, layanan esensial Kesmas, tingkat pencegahan penyakit Kesmas, sejarah Kesmas, menjelaskan tentang konsep basic public health science, ilmu sosial dan perilaku, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, gizi kesehatan masyarakat, pendekatan epidemiologi dan biologi dan biostatistik, administrasi dan kebijakan kesehatan. Mata kuliah ini berkontribusi secara langsung terhadap capaian pembelajaran program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 4 mampu melakukan kajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin, analisis and assessment skill. CPL 5 mampu melakukan penyesuaian dengan budaya setempat dalam kegiatan promotif dan preventif di bidang ilmu kesehatan masyarakat, cultural competency skill. CPL 7 memiliki penugasan dasar prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadikan instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu gizi, kesehatan masyarakat, dan kesehatan reproduksi, dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Capaian pembelajaran mata kuliah dirancang untuk membentuk lulusan Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Dilaksanakan dengan bimbingan saya sebagai dosen pengampu. Dalam video ini, saya akan menampilkan salah satu sesi pembelajaran pada sub CPMK 10 dengan topik gizi masyarakat. Pada sesi ini, mahasiswa diajak memahami bagaimana konsep gizi kesehatan masyarakat berkaitan dengan permasalahan gizi masyarakat, termasuk seperti isu stunting sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan nasional. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat interaktif dan berpusat pada mahasiswa yang mencakup seperti ceramah, interaktif dan tanggung jawab, diskusi kelompok, reply, problem basic learning. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa serta mengasah kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan aplikatif. Dalam konteks lapangan, evaluasi pembelajaran dilakukan secara komprehensif melalui penilaian absen 28%, soft skill 14%, tugas ditambah tugas sama dengan 20%, tugas sama dengan 20. Jadi total untuk absen soft skill penugasan itu kuis berjumlah 80%. Kemudian ditambah dengan nilai UTS itu sebanyak 10%, ditambah dengan nilai UAS sebanyak 10%.
Selain itu, mahasiswa juga diberikan tugas resume dan studi kasus yang mendorong pemahaman kontekstual, seperti pencapaian kompetensi secara praktis. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan referensi utama di literatur terpercaya, antara lain buku Notomojo tentang ilmu kesehatan masyarakat, buku tentang ilmu kesehatan masyarakat dari Lauren Green, serta buku-buku teks ilmu perilaku kesehatan dan epidemiologi penyakit tidak menular, beserta artikel yang saya sendiri berkaitan tentang gizi permasalahan stunting yang publikasi atas nama saya sendiri. Kemudian demikian pemaparan saya mengenai kinerja pengajaran pada mata kuliah pengantar kesehatan masyarakat yang menjadi bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran nyata atas kontribusi saya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan keilmuan kesehatan masyarakat di Indonesia. Demikian penjelasan tentang pengajaran yang akan saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Siang. Gimana? Sehat? Sudah makan siang? Oke, baik. Bisa kita mulai untuk perkuliahan kita pada siang hari ini? Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Azahwa Fazila Imani, Fitra Aidil, Hanifah, Latifah, Enfaslo Serahan, Muhammad Nuzul, Princess, Septia, Suhaimi, Vina, Zikra, Yolan, Medina, Indah Melasari, Muhammad Rafiki, Rifki Yusron, Emfat Rafli Hidayat. Oke, hadir semua ya? Baik, mahasiswa semua, hari ini kita akan kuliah mata kuliah dasar ilmu Kesmas yang sebelumnya dengan materi kita tentang pilar ilmu Kesmas ya. Kita harus menguasai apa saja pilar-pilar ilmu Kesmas. Sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat, kita harus paham dulu konsepnya. Dalam ilmu kesehatan masyarakat itu apa saja pilarnya. Oke, sebelum mulai ke materi pada siang hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah mahasiswa masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Masih ingat? Oke. Kira-kira pilar ilmu Kesmas itu apa saja? Ada yang tahu berapa pilar ilmu Kesmas? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh, Fahlo? Baik, baik, kita lanjut ke materi hari ini ya. Itu pada pertemuan yang ketujuh kita membahas tentang gizi masyarakat, yang mana gizi masyarakat ini termasuk dalam pilar ilmu Kesmas ya. Oke, gizi masyarakat itu salah satu pilar ilmu kesehatan masyarakat. Bisa dilihat slide Ibu sampai ke belakang? Oke. Ini gizi masyarakat adalah pengembangan ilmu gizi manusia dan aplikasinya di keluarga dan masyarakat yang mengkaitkan pertanian, pangan, gizi, dan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas manusia. Ya, paham ya? Oke, karena kita membahas tentang ilmu gizi masyarakat, kira-kira yang termasuk dalam masyarakat itu siapa saja? Siapa kira-kira yang perlu kita bahas permasalahan gizinya di masyarakat? Yang dikategorikan masyarakat itu siapa saja? Sekelompok orang. Contohnya? Anak-anak, terus remaja, lansia, usia subur ya. Jadi semuanya itu termasuk dalam
masyarakat ya. Kita harus memperhatikan gizi masyarakat kita, baik itu balita, ibu hamil, kemudian lansia, remaja, semua harus kita perhatikan gizinya. Baik, kita masuk pada pilar ilmu Kesmas yang minggu lalu ya, sudah dijelaskan juga tadi ya, mahasiswa juga sudah paham ya. Oke, kita masuk pada gizi masyarakat. Ini pengertian ilmu gizi ya. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari perihal makanan, yang berhubungan dengan makanan ini. Yang termasuk dalam gizi itu kira-kira apa saja? Contohnya karbohidrat, apa lagi? Ya, apa contoh karbohidrat, Suhaimi? Nasi, apa lagi? Apa? Gandum. Oke, yang termasuk dalam protein? Apa? Apa, Pak Lul? Protein. Apa contohnya? Apa? Apa lagi? Telur, apa lagi? Daging ya, ikan. Oke. Ya. Baik, ini pengertian ilmu gizi ya. Kemudian kita lanjut pada sifat zat gizi, itu ada esensial dan non esensial ya. Bisa mahasiswa lihat ini. Kemudian ada karbohidrat seperti sudah kita jelaskan tadi, vitamin, mineral ya. Kemudian kita masuk pada klasifikasi ilmu gizi ya. Ada gizi klinik, gizi masyarakat. Bisa mahasiswa lihat. Ini kalau termasuk dalam golongan gizi klinik itu sasarannya berarti individu. Kalau gizi klinik dia bersifat kuratif itu. Kemudian jika ada gangguan ditangani oleh dokter, itu secara personal ya. Kemudian penanganan masalah gizi itu berfokus pada penderita, itu yang gizi klinik. Sementara gizi masyarakat itu ada sasaran kelompok masyarakat yang udah kita bahas tadi, contohnya seperti ibu hamil, balita, lansia, dan remaja ya. Kemudian bersifat preventif dan promotif itu. Kemudian jika ada gangguan ditangani oleh multisektor. Paham yang dimaksud dengan multisektor? Apa contohnya multisektor? Ya. Ya. Oke. Jika bisa ditangani oleh multisektor, maksudnya di bidang kesehatan, kemudian juga bisa dilibatkan tokoh masyarakat misalnya, atau tokoh pemerintahan bisa dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan gizi tersebut itu. Kita melibatkan lintas sektor ya, tidak hanya orang Promkes saja gitu. Baik, kemudian yang terakhir itu penanganan masalah gizinya berfokus pada orang sekitar atau masyarakat ya, misalnya di wilayah kerja Puskesmas. Di wilayah kerja Puskesmas itu kita harus memperhatikan status gizi dari masyarakat itu, baik lansia, ibu hamil, remaja, dan balita ya, semuanya harus diperhatikan status gizinya. Kita bedanya gizi klinik dengan gizi masyarakat ini, kalau klinik dia berfokus pada individu, sementara kalau gizi masyarakat ini kita berfokus pada kelompok masyarakat ya. Sudah paham sampai di sini mahasiswa? Oke. Kita lanjut. Oke, penyakit yang dipengaruhi oleh gizi. Ya, yang di belakang kelihatan. Nih, ada beberapa penyakit yang dipengaruhi oleh gizi ini. Yang pertama, penyakit kurang kalori dan protein. Ya. Apa penyakitnya? Seperti marasmus, apalagi kwashiorkor. Ya, karena ketidakseimbangan antara konsumsi kalori, karbohidrat, dan protein dengan kebutuhan energi, atau terjadinya defisiensi atau defisit energi dan protein, tidak seimbang yang dia asupan yang masuk ke tubuhnya, sehingga bisa menyebabkan penyakit seperti ini, seperti apa? Oke, kemudian kita lanjut pada penyakit yang kedua, bisa menyebabkan obesitas ya. Obesitas, penyakit kegemukan ya. Penyakit ini karena ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan kebutuhan energi. Artinya kalori terlalu berlebih dibandingkan kebutuhan. Jadi apa yang dia makan tuh, asupan yang dia makan tuh semuanya tidak sesuai dengan porsinya, berlebihan, sehingga bisa menyebabkan obesitas ini. Ya. Kira-kira mahasiswa semua
masuk kategori apakah semua di kos atau di mana itu asupan yang dimakan sudah sesuai kah? Sudah sesuai ya? Oke. Baik, kita lanjut pada penyakit yang ketiga, itu anemia, penyakit kekurangan darah ya. Penyakit kekurangan darah disebabkan karena konsumsi zat besi ya, atau tubuh tidak seimbang ya. Merupakan bagi tubuh sangat diperlukan dalam pembentukan darah yang ini. Intinya kalau penyakit anemia ini dia kekurangan darah itu. Iya, seperti itu. Iya. Kekurangan darah, tanda-tandanya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Silakan tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Ada yang bisa jawab seperti apa tanda dan gejala anemia ini? Silakan. Silakan Medina ya. Oke, silakan. Ya, Lesu. Di bawah matanya pucat terus. Terus? Oke, terus? Sering pusing. Sering pusing. Ya. Sudah paham yang dijelaskan temannya tadi, ciri-ciri dan tanda anemia? Sudah? Baik, kita lanjutkan ya materi kita ya tentang kelompok rentan gizi. Oke, mahasiswa bisa dilihat ini kelompok rentan gizi itu adalah suatu kelompok masyarakat yang paling mudah menderita kesakitan atau rentan karena kekurangan gizi. Ini kelompoknya yang pertama tadi seperti kelompok bayi, kelompok di bawah 5 tahun ya, balita, anak sekolah, kemudian remaja, ibu hamil, dan kelompok usia lanjut dan atau lansia. Paham ya? Oke. Nih, untuk menilai status gizi seseorang itu kita mau melihat tinggi badan, berat badan, melihat tumbuh kembang dari balita misalnya. Tentu kita melihat dengan apa namanya yang berwarna itu mahasiswa? Yang ada garis-garis itu apa namanya? Ada yang tahu? Apa? Apa namanya? Kartu apa? KMS ya, yang ada di dalam kartu, di dalam buku KIA ya. Kemudian kita lanjut pada pengukuran status gizi, berat badan, tinggi badan ya, dengan melihat di buku KIA tadi. Ini strategi dan upaya pencegahan masalah gizi, edukasi, promosi kesehatan. Itu bisa kita menggunakan leaflet, banner dan lain sebagainya, alat media promosi kesehatan. Kemudian intervensi ini bisa dilakukan dengan memberikan program PMT. Ada yang tahu PMT? Pemberian makanan tambahan. Baik, kemudian strateginya intervensi sensitif gizi itu tuh biasanya bisa karena faktor pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya ya. Kemudian juga pemantauan dan evaluasi bisa dilihat dengan tumbuh kembang anak itu dengan melalui KMS tadi ya. Baik, kemudian kolaborasi multisektor. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan gizi ini, kita bisa menyelesaikan dengan sektor kesehatan, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan semuanya untuk penyelesaian permasalahan gizi yang ada di masyarakat ini. Oke, paham sampai di sini? Nih, bisa kalian lihat ini referensi yang Ibu gunakan dalam materi pada hari ini. Mungkin nanti bisa dicari bukunya dan juga bisa melihat langsung dengan jurnal Ibu sendiri yang sudah dipublikasi, mungkin yang berkaitan tentang permasalahan gizi ini. Salah satunya tentang penelitian stunting pada balita ya. Kemudian juga ada ini permasalahan gizi juga pada balita, publikasi yang kedua. Kemudian juga publikasi yang ketiga, mungkin bisa kalian baca nanti jurnal Ibu dan buku yang sudah ada ya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang gizi masyarakat hari ini? Silakan. Silakan Medina. Silakan maju ke depan. Ya boleh. Jadi pada intinya kesehatan gizi itu bukan hanya tanggung jawab individu saja, tapi kita semuanya berbagai sektor. Ya.
Terus? Terus gizi itu ada juga kategorinya dari balita, Ya. anak-anak, remaja hingga lansia. Oke. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ya, bagus ya kesimpulan yang sudah diberikan oleh temannya. Ibu harap semua mahasiswa paham ya dengan materi hari ini ya. Oke, kita ada kuis ya hari ini. Silakan mahasiswa nanti memilih salah satu dari ini. Nanti akan Ibu kasih berupa reward nanti kalau seandainya ini. Nilai, ada penambahan nilai, kemudian juga ada reward khusus dari Ibu nanti. Silakan. Siapa yang mau maju? Ayo, silakan. Siapa? Yang di belakang, silakan. Ya, cepat. Ayo. Ambil salah satunya. Siapa namanya? Fitra. Fitra Aidil. Silakan Fitra Aidil. Mau ambil yang mana? Nomor 2. Oke, kita lihat ya apa pertanyaannya. Contoh penyakit yang dipengaruhi oleh gizi. Yang pertama ada obesitas, Ya. kedua Ya. anemia, Anemia, apa lagi? Obesitas, anemia, apa lagi? stunting, Stunting, oke. Oke, terima kasih ya. Oke, pada pertanyaan kedua, silakan mahasiswa. Silakan mahasiswa siapa yang bisa lakukan diskusi hari ini, cepat. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Salah? Iya, Indah. Silakan. Oke, nomor 1 ya. Kita lihat siapa saja yang termasuk kelompok rentan gizi. Silakan Indah. Ya. Kelompok rentan gizi ada bayi, balita, anak sekolah, remaja, ibu hamil dan menyusui, dan lansia. Oke, terima kasih ya. Bagus ya jawaban teman-temannya ya. Oke, tinggal satu pertanyaan lagi. Siapa yang bersedia? Ayo. Ayo, satu pertanyaan lagi. Ya, mungkin siapa? Siapa namanya nih? Ya, silakan. Oke, satu pertanyaan lagi. Silakan dibuka. Apa? Oke. Bagaimana cara kita untuk menentukan kalau terjadinya kasus stunting? Dari mana kita lihat bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya salah satunya itu melakukan edukasi kepada Yeah. masyarakat kita. Yang kedua itu melakukan PMC atau pemberian makanan tambahan. Yang ketiga dapat berupa dari segi ekonomi, sosial. Yang selanjutnya ada berupa Oke. Dari berapa hari kelahiran bisa ini? dari 1000 hari pertama kehidupan. Oke, dari 1000 pertama hari kehidupan kelahiran. Oke, baik. Terima kasih ya. Silakan kita berikan aplaus untuk temannya. Oke, terima kasih mahasiswa semuanya. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikut kita selesai ya. Besok kita lagi UTS ya. Semoga mahasiswa semua nanti bisa menjawab pertanyaan dengan benar ya. Baik, Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.